Berita lainnya, Saudara, 481 kepala daerah terpilih mengikuti gladi bersih jelang pelantikan yang dilangsungkan di kawasan Monas, Jakarta. Gladi bersih yang dimulai sejak pukul 9 pagi ini diikuti 481 orang kepala daerah yang akan dilantik esok. Gubernur Maluku Utara terpilih, Shirley Chuanda, bilang gladi bersih dibuat semirip mungkin dengan acara pelantikan. Para kepala daerah berlatih baris berbaris dari Monas ke Istana dan latihan posisi berdiri saat pelantikan. Selama gladi bersih dan acara pelantikan esok, kawasan Monas nantinya akan ditutup untuk wisata. Pelantikan kepala daerah akan digelar esok dimulai dengan kirap pukul 9 pagi dan kawasan Monas menuju Istana Negara. Baris berbaris, kemudian masing-masing mengetahui posisinya masing-masing dan menghitung timing yang tepat dengan tata cara pelantikan yang akan dilakukan bersama dengan Presiden sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Persiapannya ya tentu fisiknya harus fit, dan bahan-bahan yang disiapkan tentang APBD, tentang Asta Cita, tentang geopolitik, kita baca-baca, jadi sebelum kelas kita udah mempersiapkan diri dengan baik. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pelantikan serentak kepala daerah yang dilanjutkan dengan retret di Magelang adalah yang kali pertama terjadi di Indonesia. Dalam program Lanturan yang tayang di kanal YouTube Kompas TV, Bima Arya bilang mekanisme pelantikannya adalah para kepala daerah nantinya akan berkumpul di Monas, kemudian berjalan menuju ke Istana, dan para kepala daerah ini nantinya akan berdiri selama pelantikan dan mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto. Setelah pelantikan, para kepala daerah langsung bergerak ke Malang untuk mengikuti retret selama 7 hari. Kumpul di Monas, kemudian mereka bergerak menuju Istana, jalan agak jauh berapa ratus meter, kemudian nanti juga berdiri. Minimal berdirinya sejam, berdirinya setengah jam. Wah. Nah, karena setelah itu baru presidennya. Tergantung, kalau presiden pidatonya setengah jam, berarti berdirinya sejam. Nyiapin untuk pelantikan satu pasang aja, satu kota, heboh ya. Satu kota kan. Yang bicara mantan kepala daerah. Jadi ini 503 saat yang bersamaan oleh presiden untuk pertama kali sepanjang sejarah Republik Indonesia merdeka. Dan kemudian bergeser di Magelang, 7 hari camping di sana, itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Jelang pelantikan, 481 kepala daerah terpilih mengikuti gladi kotor dan gladi bersih di Monas, Jakarta Pusat. Kepala daerah mengikuti sejumlah latihan seperti latihan baris berbaris hingga pembekalan informasi dan materi berkaitan dengan prosesi pelantikan. Usai dilantik, Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut akan langsung kembali ke Surabaya menemui sekda dan kepala dinas sebelum Khofifah berangkat retret di Magelang. Kita lebih kepada bagaimana gercep setelah pelantikan. Insya Allah tanggal 20 siang kita undang kepala dinas dan sekda, ada briefing dari kami berdua karena malam kami sudah harus ke Magelang. Mas Emil sudah harus ke lapangan. 21 Februari atau sehari usai pelantikan, seluruh kepala daerah yang sudah dilantik akan berangkat ke Magelang mengikuti kegiatan retret. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bilang, pertemuan seluruh kepala daerah penting dilakukan dalam sebuah retret untuk membangun hubungan antar sesama kepala daerah. Ini tidak bisa dilakukan hanya dengan pertemuan daring atau online. Jadi kemudian sekarang ini kalau koordinasi tinggal WA aja, nyambung gitu. Karena udah ngobrol lama di sana. Chemistry nggak bisa lewat Zoom itu. Dan itu yang paling punya nilai. Nah, Mas Yogi bayangin ya, ketika jadi kepala daerah, suatu saat Mas Yogi akan mendapatkan persoalan, ternyata wah, kepala dinas lapor, Pak, bawang merah habis. Lintas wilayah. Gitu kan. Caranya adalah telepon sahabat-sahabat kepala daerah yang punya potensi untuk mensuplai resource itu.
Ya kalau nggak kenal kan susah. Sementara peneliti Fitra mempertanyakan dampak signifikan yang bisa diberikan dari hasil pembekalan atau retret 481 kepala daerah berkaca dengan retret menteri yang tidak berdampak signifikan. Masih ada cara lain untuk menyamakan persepsi visi misi hingga program pemerintah pusat ke daerah, salah satunya dengan membuka forum komunikasi antar kementerian dengan kepala daerah atau dinas daerah terkait yang juga bisa dilakukan. Katanya gitu ya, kebijakan ini bertujuan untuk menyelaraskan visi misi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun mungkin ya kalau kita belajar dari sebelumnya ya di level kementerian dan badan pada retret pemerintah pusat gitu ya, kita juga menilai bahwasannya ketika ada retret itu juga kemudian juga tidak memberikan dampak signifikan gitu ya, atau pemerintah pusat juga bisa mengkoordinatori gitu ya menteri-menterinya untuk kemudian membuka forum-forum komunikasi gitu dengan kepala-kepala daerah atau kepala-kepala dinas yang sesuai dengan sektor dan bidangnya. Misalnya kementerian yang berkaitan dengan kelautan gitu ya, tentu akan berkoordinasi dengan dinas-dinas kelautan. Retret kepala daerah akan berlangsung selama 8 hari, 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang. Selama retret, kepala daerah akan mendapat pembekalan materi dari menteri, kepala lembaga, bahkan dikabarkan mantan presiden dan Presiden Prabowo juga akan hadir. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana kesiapan jelang pelantikan kepala daerah esok? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang sudah berada di Silang Monas, Jakarta. Selamat petang. Renata, bagaimana persiapan di Monas sampai dengan sore hari ini dan bagaimana nanti alur pelantikan besok? Ya, selamat petang Medok dan juga saudara, tentunya serangkaian persiapan terus dilakukan oleh pemerintah jelang perhelatan pelantikan kepala daerah terpilih esok hari. Memang untuk aktivitas gladi bersihnya ini sudah selesai, tadi sudah diselenggarakan sejak pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang menjadi unik tentu bagaimana kemudian para kepala daerah ini melakukan serangkaian latihan, misalnya seperti latihan baris berbaris, kemudian juga latihan posisi berdiri pada saat pelantikan. Dan tentunya yang juga menjadi sorotan adalah nantinya bagaimana para kepala daerah ini akan melakukan kirap dari kawasan Monas menuju Istana Negara. Memang kalau yang kami pantau begitu dari serangkaian persiapan gladi kotor maupun bersih, rute yang akan dilewati sepertinya ini dari kawasan Silang Monas dan nanti akan langsung menyeberang ke Jalan Medan Merdeka Utara tempat kami melaporkan dan langsung masuk ke Istana Kepresidenan. Jadi memang rutenya beberapa meter begitu dan akan diikuti oleh sebanyak 481 orang dan kalau kita jumlah bersama wakilnya ini berarti total ada 961 orang yang akan melakukan serangkaian kirap itu. Dan tentunya dalam kirap ini juga akan langsung diiringi oleh marching band IPDN dan para kepala daerah ini akan mengenakan pakaian dinas upacara besar. Rencananya kirap ini diselenggarakan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi kepala daerah akan berkumpul di kawasan Silang Monas, ada holding room di sana dan setelah itu baru melaksanakan kirap dan masuk ke Istana Kepresidenan. Untuk pelantikannya sendiri ini dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Istana Kepresidenan. Dan tentunya ada serangkaian acara yang akan diselenggarakan dalam pelantikan ini, tapi beberapa tentu yang menjadi sorotan nantinya akan ada pengucapan sumpah ataupun janji jabatan, kemudian juga pemasangan tanda pangkat jabatan dan juga kata-kata pelantikan oleh pejabat yang melantik, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Untuk rute yang akan dilewati oleh para pengendara ini tentunya juga yang wajib diantisipasi karena esok hari ada beberapa jalan yang akan terdampak dari helatan pelantikan kepala daerah ini. Tentunya jalan yang ada di belakang saya, Jalan Medan Merdeka Utara dan beberapa jalan lainnya yang mengitari kawasan Istana Kepresidenan dan juga kawasan Monas. Kembali kepada Anda, Medop. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo melaporkan langsung dari kawasan Silang Monas, Jakarta.